Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karel Hanafi, NIM 192121157 dari kelompok yang pertama yang akan membawakan materi mengenai karya Muhammad Abduh, yaitu Tafsir Al-Manar dan Corak Pemikiran Muhammad Abduh. Di sini saya menggunakan rujukan jurnal dari Dudung Abdullah yang berjudul Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar. Mungkin teman-teman yang ingin meminta jurnalnya boleh WA saya. Gitu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai karya tulis Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu setelah lulus dari Al-Azhar tahun 1877, ia kemudian bekerja sebagai seorang guru di sebuah universitas dan juga dia sebagai jurnalistik, di mana ia membuat sebuah artikel-artikel yang kemudian dikirimnya ke surat kabar ataupun majalah. Ia juga membuat sebuah buku, diantaranya Durus min Al-Quran, Risalah Al-Tauhid, kemudian Tafsir Al-Quran Al-Karim, lalu Tafsir Surat Wal Asr, dan mungkin yang paling terkenal itu Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar ini merupakan tafsir Biroi pada abad modern yang terdiri dari 12 jilid mulai dari surat Yusuf ayat ke-52. Tafsir ini juga dinamakan Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Bermulanya tafsir ini itu pada waktu pengajian tafsir di Masjid Al-Azhar. Meski tafsir ini tidak ditulis secara langsung oleh beliau, oleh Muhammad Abduh, tapi muridnya itu tetap menuliskan tafsirnya, yaitu muridnya itu bernama Rosid Ridho. Ia menulis uraian yang diberikan atau tafsiran yang diberikan oleh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sendiri tidak menulis tafsirnya, itu mungkin beranggapan tafsir atau uraian yang disampaikan secara lisan itu akan mudah dipahami ketimbang karya yang ditulis lalu dibaca. Mungkin itu. Kitab Tafsir Al-Manar ini memperkenalkan dirinya itu sebagai kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat-riwayat yang sahih dan pandangan akal tegas, dan menjelaskan hikmah syariah serta sunatullah terhadap umat, sekaligus menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk atau hidayah untuk seluruh umat manusia. Lewat tafsir Al-Manar ini menghasilkan dua landasan pokok yang menyangkut pemahaman atau penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, yaitu peranan akal dan peranan kondisi sosial. Dari peranan akal, Muhammad Abduh itu berpendapat ada masalah keagamaan yang tidak dapat diyakini kecuali melalui pembuktian logika, dan juga ada ajaran agama yang sulit dipahami dengan akal namun tidak bertentangan dengan akal. Maksudnya itu mungkin di dalam Al-Quran itu memaparkan sebuah masalah, tetapi Al-Quran tersebut membuktikan
dengan argumentasi, dengan jawaban-jawaban untuk menjawab masalah tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran menguraikan pandangan penantangnya yang tidak menyukai atau tidak percaya dengan Al-Quran, seraya membuktikan kekeliruan mereka dan membuktikan kebenaran Al-Quran tersebut. Yang kedua, peranan kondisi sosial. Menurut Abduh itu ada dua garis besar, yaitu rinci dan umum. Maksudnya rinci itu sekumpulan ketetapan Tuhan dan Nabi yang tidak dapat mengalami perubahan atau perkembangan. Sedangkan umum merupakan prinsip dan kaidah yang dapat berubah penjabaran dan perinciannya sesuai kondisi sosial. Mungkin contohnya itu dalam pelaksanaan pernikahannya. Dalam pernikahan itu syarat sah sebuah perkawinan itu kan ada mahar, ada mempelai pria wanita, ada wali, ada ijab kabul. Itu merupakan ketetapan Allah yang dari dulu itu tidak pernah berubah. Yang berubah hanya di kondisi sosial, yaitu apa? Budaya dalam perkawinan. Ada yang menggunakan budaya Jawa, Sunda, atau mungkin Batak. Nah, itu yang menjadi perubahannya dalam kondisi sosial. Baiklah, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu corak atau ciri pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama itu memandang setiap surat sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi. Maksudnya itu dalam satu surat terdapat jalinan hubungan yang serasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Pengertian satu kata atau kalimat harus berkaitan erat dengan tujuan surat secara keseluruhan. Itu. Yang kedua, ayat Al-Quran bersifat umum. Jadi Al-Quran itu ditujukan untuk semua umat, semua orang, semua manusia, universal, tidak untuk orang-orang tertentu. Dan ayat-ayat Al-Quran itu berkesinambungan, tidak dibatasi oleh suatu masa. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum. Al-Quran itu seharusnya menjadi sumber dan sandaran segala mazhab. Dan ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan pendukung untuk mazhab-mazhab tersebut. Yang keempat, penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jangan dipahami dengan sempit, akal yang sempit, tapi dengan akal yang luas. Yang kelima, menentang dan memberantas taklid. Mungkin di sini Muhammad Abduh ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu memerintahkan umatnya untuk menggunakan akal serta melarangnya mengikuti pendapat orang terdahulu. Walaupun pendapat tersebut dikemukakan oleh orang-orang yang dihormati, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dapat dipercaya, tanpa mengetahui secara pasti hujah-hujah yang menguatkan pendapat tersebut. Yang keenam itu tidak merinci persoalan-persoalan yang disinggung secara mubah. Yang ketujuh, sangat kritis dalam menerima hadis-hadis Nabi SAW. Dari sini mungkin sebab Muhammad Abduh itu sangat rasional. Dia menyatakan bahwa sumber ajaran agama adalah Al-Quran dan sedikit dari sunnah yang bersifat amaliyah, dan sedikit pula jumlah hadis yang mutawatir gitu. Yang kedelapan, sangat kritis terhadap pendapat-pendapat sahabat dan menolak Israiliyat.
Dan yang terakhir, mengaitkan penafsiran Al-Quran dengan kehidupan sosial. Jadi ayat-ayat ditafsirkan itu selalu dihubungkan dengan keadaan masyarakat dalam usaha mendorong ke arah kemajuan dan pembangunan untuk masyarakat yang lebih baik. Gitu. Oke, dari saya cukup sekian. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.